warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, berarti tadi yang Mama lihat komentarnya kok bisa ya, Mas? Ada suami malah pengen istrinya berpenampilan seksi, kan itu berarti dia membiarkan istrinya dilihat oleh orang banyak. Menjerumuskan istri ke neraka. Karena maaf dalam tanda kutip, mungkin suaminya nggak ngerti agama. Atau masalah lain. Suaminya ngerti agama tapi tidak mau melaksanakan perintah agama. Maka orang-orang yang seperti ini tidak dikehendaki dalam Islam. Karena suami itu kepala keluarga, wajib ngajak istrinya berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Harusnya seperti itu. Waduh, bahaya dong kalau gitu, bisa jadi ya, bisa aja terjadi kalau jodoh kita ternyata membawa kita ke neraka atau ke surga ya, Mah. Ya. Ya, kalau gitu mungkin Jama juga pengen tahu sekalian, Mah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan jodoh bisa membawa kita ke neraka dan ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi judul kita tadi apa? Jodoh membawa kita ke surga. Surga dan ke neraka. Jodoh bisa membawa kita ke surga atau ke nerakanya Allah. Bagaimana jodoh yang bisa bawa kita ke surga? Bagaimana jodoh yang bisa bawa ke neraka? Nah, di dalam aturan agama Islam, Rasul mengatakan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha palika bidatid dini taribat yaminuka. Hai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Yang namanya kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Bisa dicari. Ya. Yang namanya turunan tidak memberikan kepada Anda walaupun menikah dengan dia tidak akan berpindah. Tumenak, Raden. Yang namanya cantik ada saatnya pudar. Tapi yang namanya agama semakin digeluti, semakin baik, maka inilah yang mengarahkan ke dalam surganya Allah. Karena apa? Kalau Anda punya istri yang ngerti agama, pasti kalau suaminya belum sholat, ajarin sholat. Kalau istrinya belum sholat, ajarin sholat. Kalau suaminya sholatnya nggak di masjid, disuruh sama istrinya ke masjid. Kalau suaminya belum ngerti tentang agama, diajak untuk ngaji. Dipanggilkan guru ngaji. Dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pengajian. Bapak-bapak sedang banyak, emak-emak banyak. Tuh, kalau ngerti agama. Tapi kalau masing-masing tidak mengerti agama, bagaimana akan mengajak pasangannya kepada agama yang benar? Bagaimana mengajak pasangannya kepada aturan agama yang mengajak ke dalam surganya Allah? Makanya kalau kita sebagai orang tua, anak kita akan melamar. Dilihat dulu tuh. Kalau kata orang Jawa, lihat bibit, bebet, bobot. Baru dibabat. Oh, ya. Lihat dulu bagaimana kelakuan orang tuanya. Bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya. Lihat dari keluarga dekat, sahabatnya, tetangganya, mereka pasti tahu. Kenapa tetangganya, kerabatnya, sahabatnya? Karena gini, kalau kita pengen mengenal dekat seseorang, bareng minimal 3 hari 3 malam. Baru punya teman, kalian punya sahabat. Kalau teman sekedar ketemu di kantor, boleh jadi di kantor dia manis. Di luar belum tentu. Benar. Kalau Anda kenal hanya seseorang di suatu tempat doang tanpa tahu bagaimana sehari-hari, nggak bakal tahu kelakuan buruknya. Coba orang yang pacaran pakai baju paling bagus, ngomong paling manis, kelakuan di pokoknya biar yang menarik. Begitu menikah aslinya kelihatan. Nah, biar kita pengen tahu aslinya, Rasul mengajarkan kalian lihat 3 hari 3 malam bareng nginep sama dia. Contoh, Rasul bilang di masjid, sebentar lagi penghuni surga akan lewat. Ternyata yang lewat ini orang biasa, nggak keren, bukan pejabat, bukan orang kaya, biasa.
Apa dia nih, kata para sahabat. Besok Rasul bilang lagi, sebentar lagi ahli surga akan lewat. Seret, ternyata dia lagi. Kaget mereka. Apa sih istimewa ini orang? Besok lagi 3 kali. Mereka bertanya-tanya. Benar apa dia ahli surga? Seorang sahabat penasaran. Dia pergi ke rumah orang tadi. Dia bilang, Assalamualaikum Pak. Saya ini berantem dengan keluarga saya. Sehingga saya tidak tempat tinggal sekarang. Bolehkah saya nginep di rumah Anda? Numpang selama saya tidak pulang ke rumah? Kata bapak yang baik tadi, boleh. Dia nggak tidur, diperhatiin. Ini orang ibadahnya bagaimana sampai Nabi 3 kali mengatakan dia penghuni surga. Sehari semalam nggak ada perbedaan. 2 hari 2 malam nggak ada kelebihan, nggak ada keistimewaan sampai 3 hari 3 malam. Dia bilang begitu doang ya ibadahnya. Gue bisa cara penghuni surga. Dia penasaran, Pak, maaf. Sebetulnya saya tidak berantem sama keluarga saya. Tidak diusir oleh orang tua saya. Tapi 3 kali Rasul mengatakan bahwa Andalah penghuni surga yang paling baik. Apa sih keistimewaan Anda? Tahajud biasa saja, nggak terlalu istimewa. Sembahyang duha biasa saja, puasanya biasa saja, sedekahnya biasa saja. Kenapa? Itulah yang kamu lihat, itulah saya. Tidak punya keistimewaan sedikit pun dalam diri saya. Udah. Ini sahabat tadi udah mau pulang. Balik lagi. Pak, apa sih keistimewaan Bapak sebetulnya? Baru orang tadi menjawab, saya tidak pernah iri dengan orang lain. Apapun yang mereka miliki, saya mensyukuri nikmat saya. Itu ternyata calon penghuni surga. Pertanyaannya, kita pernahkah punya rasa iri dengan orang? Pernah. Bahkan sering mah. Jadi kalau kita punya pasangan yang suka iri dengan orang lain, iri dengan saudara, iri dengan ipar, jauh dari sorga. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki punya bagian dengan apa yang dia usahakan, perempuan punya bagian dengan apa yang diusahakan. Jangan iri, udah masing-masing jatahnya, nggak bakal keliru rezeki. Iya mah. Orang yang tidak pernah iri dengan rezeki orang, dengan karunia yang Allah berikan kepada orang, itu jatahnya surga. Makanya yang namanya suami sebagai kepala keluarga, arahkan istri kalian biar nggak iri dengan rezeki orang. Arahkan istri kalian biar jadi orang benar, ahli ibadah sesuai dengan aturan agama kita. Yang namanya istri, arahkan suami Anda biar mereka masuk surga. Makanya ketika kita melihat calon pasangannya benar dalam berakidah, itulah calon penghuni surga. Kalau perempuan sebetulnya gampang jadi penghuni surga. Rasul mengatakan, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang perempuan salat 5 waktu di awal waktu. Puasa kalau punya utang segera dibayar. Taat kepada suaminya, tidak pernah melenceng, menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silahkan ibu masuk surga di pintu mana Anda suka. Ngomongnya gampang. Sholat di awal waktu artinya bukan hanya perempuan, tapi Anda laki-laki. Sholat di awal waktu. Contoh, kalau kita di Mekah. Ya Allah, sebelum datang waktu lohor, udah pergi ke masjid, wudhu, gelar sajadah. Itu calon penghuni surga. Kemudian juga puasa. Jangan sampai berbuka puasa, apalagi tanpa ujur syar'i. Walaupun Anda punya utang puasa, selesai bulan Ramadan, selesai hari raya Idul Fitri, segera Anda bayarkan puasa Anda. Tuh. Taat sama suami, selama suami Anda memerintahkan sesuai aturan agama, masuk surga. Menjaga kehormatan diri kita, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan selengean, jangan sentil, jangan MPO mencari perhatian orang lain. Ingat bini lo, ingat anak 3 di rumah, nunggu kamu. Iya, Pak. Jangan sampai kalian merasa banyak orang suka, banyak penggemar. Apalagi yang namanya penggemar kadang-kadang wah diuak-uak. Jangan GR, tolak mereka. Oke? Oke, Pak. Oke. Itu menjaga diri kita biar nggak masuk dalam neraka, tapi masuk dalam surganya Allah. Insya Allah kita bisa jaga diri karena itulah aturan agama kita. Amin. Baik, Ma.
Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, jodohku, surgaku, nerakaku. Bukan, jodoh akan membawaku ke surga atau Ke neraka. Itu, jangan salah. Baik mah, siap mah. Nah. Jodoh membawa kita ke surga atau ke neraka. Gitu. Contoh, suatu ketika seorang sahabat bawa bibinya, tahu nggak bibinya? Bibi itu saudaranya tante. Ya. Tante menghadap Rasulullah, ada keperluan. Dia bertanya satu, dijawab oleh Rasulullah, selesai urusannya, Rasul nanya, ibu punya suami? Punya. Bagaimana perlakuan ibu kepada suami? Ibu tadi mengatakan, semua yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya layani suami saya dengan baik, sesuai kemampuan saya, tapi saya tidak bisa melaksanakan sesuatu yang saya tidak sanggup. Rasul mengatakan, baik bu, karena suamimu yang menentukan masuk surga atau nerakamu. Luar biasa yang namanya suami. Makanya jadi suami biar benar, ngerti agama, mengamalkan isi agama, kemudian mengajak istri Anda harus kemana kita mengarah. Ya. Jangan jadi suami asal duit doang. Misalnya dapat duit banyak, terserah bininya mau kemana, mau ngapain, emang dipikirin. Salah. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah kelak di yaumil akhir, ke arah mana kalian mengarahkan istri kalian. Sehingga seandainya saja seorang perempuan pergi keluar rumah, kemudian suaminya tidak ridho kalau dia kecelakaan, maka dia masuk neraka karena suaminya tidak ridho. Betapa hebatnya fungsi suami dalam keluarga. Sebagai istri, kepala keluarganya adalah suami. Makanya sekali lagi, Andalah yang bertanggung jawab sebagai suami bagaimana mengarahkan istri dan anak-anak Anda dalam rumah tangga. Baik mah. Tentukan arah. Ya. Kan mungkin di Al-Quran ada ayat yang mengatakan jodohmu adalah jodoh orang baik adalah untuk yang baik. Orang yang baik. Yang Ya. buruk untuk yang buruk gitu loh. Ya pasti kalau orang itu buruk, apa nggak ada kesempatan untuk bisa. Maksudnya apa? Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Mama tanya sama Bru sama Ipeh, kalian pengen punya istri, punya suami yang baik apa yang buruk? Yang baik mah. Oke. Laki-laki perempuan tidak buta. Kalau kita pengen punya suami yang baik, jadikan diri kita orang baik. Kalau Anda pengen punya istri yang baik, jadilah diri Anda orang yang baik. Baru orang tadi tidak salah pilih. Itu loh maksudnya. Ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita, perbaiki diri kita, baru mencari pasangan yang baik sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kita dulu. Jadi pantaskan dulu pribadi kita baru. Betul. Jangan enak di lu, enak di gue. Soalnya ada yang terjadi nih mah. Dia menikah. Memang kayaknya udah kayak orang dia kayaknya kayak jodoh banget ya lu berdua. Apa aja ngelakuin bareng. Ternyata mah pada saat udah menikah, ayo deh kita mohon maaf nih mah, mabuk bareng, dugem bareng, narkoba bareng. Padahal itu suami istri. Yang penting dia sama gue dah gitu. Ya. Itu sarwa gelona. Artinya perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk. Kalau ada keluarga seperti ini, teman seperti ini, kita teman dekatnya wajib menyadarkan bahwa yang mereka lakukan itu dosa besar dan membawa kepada neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, kita ini harus mengerti agama, Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan hanya baca Quran, ditadaburkan. Kalau kita ngerti isi Al-Quran, diamalkan, praktekkan dalam rumah tangga kita, karena maaf, suami bisa menggiring istrinya ke dalam neraka. Istri bisa menggiring suaminya ke neraka. Suami bisa mengajak istrinya ke surga. Istri bisa mengajak suaminya ke surga. Maunya kemana kalian? Ke surga dong. Oke. Kalau ke surga artinya apapun yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang dihindari oleh kita. Makanya kaji ilmu agama bareng-bareng, jangan suami curang. Ngaji, bininya nggak diajak. Bahkan ada suami yang istrinya mau ngaji, dilarang. Itu salah. Suami ngaji, istrinya ngaji. Kalau suami nggak sempat ngajarin istrinya ngaji, biarkan istri Anda ngaji ke suatu tempat yang Anda atur, yang tahu ini pengajiannya benar. Begitu caranya. Mah,
Ini bagaimana ya Ma kalau misalnya seorang istri gitu udah mengajak suaminya yuk tahajud bareng segala macam gitu. Tapi suaminya malah nggak boleh tahu berjamaah tahajud, harus sendiri-sendiri, malah banyak alasan gitu Ma. Oke. Yang dalil ya. Kalau suaminya mengatakan tahajud nggak usah berjamaah, oke, tenang naon. Suaminya di sini munfarid, istri di sini tidak masalah. Berjamaah silahkan, sendiri-sendiri silahkan. Yang penting bareng tahajud. Yang salah mana? Suaminya ngebangunin bininya suruh tahajud, dia bobok lagi. Itu yang salah. Jodoh bisa membawa kita ke neraka. Kadang-kadang suami tahu nih mah kemampuan finansialnya cuma segini. Istri punya keinginan lebih. Ya elah Pak, cari obyekan kayak apa kayak akhirnya suami muter otak halal nggak halal disikat tuh mah akhirnya. Tidak sedikit suaminya yang jadi koruptor gara-gara bininya terlalu banyak angan-angan. Makanya Islam melarang jangan terlalu banyak angan-angan, tulul amal itu dilarang dalam Islam. Harusnya kita berpijak di tanah, ini kemampuan saya, inilah yang saya beli. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang salah. Makanya kalau kita melihat suami kita kemampuannya ini, belinya ini dong. Kalau suami kita memang tidak punya kemampuan, kenapa kita tidak berusaha bekerja? Perempuan juga bisa kerja kok. Asal ada kemauan. Sekali lagi, Allah berikan rezeki buat kita, disiapkan oleh Allah, kita tinggal meraihnya, menjangkaunya, sudah dihamparkan oleh Allah bagian kita. Baik Ma. Jangan istri ngajak suami berbuat jahat, akhirnya semua barang-barang neraka. Nggak usah jauh sekarang. Kalau misalnya seorang ayah jadi koruptor. Ditangkap sama KPK, dipenjara di suatu tempat. Istrinya malu nggak? Malu Ma. Anaknya di SMA di tempat kuliah malu nggak? Malu Ma, bisa dibully. Keluarganya malu nggak? Malu mah. Semua keluarganya malu. Jaga ini karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, bersyukur dengan apa yang ada. Begitu harusnya. Bersyukur dengan apa yang ada. Nah Ma, misalnya nih suami istri dia misalnya mau sholat tapi dinanti-nantiin mah, misalnya yang sholat asar yuk. Bentar dulu deh, nunggu ini dulu ya selesai. Ya udah. Tahu-tahu mereka berdua nggak sholat mah. Sarwa gelona. Kalau istrinya ngajakin suaminya sholat, suaminya entar-entar, istrinya sholat, biar suaminya lihat begini. Langsung depan suami. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Surat Toha 132. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Kenapa sabar? Allah tahu. Kalau ngajak jalan-jalan gampang. Ngajak makan-makan gampang. Ngajak ke mall, gampang. Ngajak ke pantai, gampang. Masya Allah. Ngajak nonton, gampang mah. Giliran sholat, entar. 3 kewajiban kita, ajakin. Kasih contoh, doakan. Yang keempat, intensif. Terus berdoa, insya Allah Allah kabul doa kita. Kapan? Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Artinya kewajiban kita sebagai suami mengajak istri untuk beribadah, untuk mengajak menjadi istri yang soleha itu sudah dilaksanakan tapi dia masih belum berubah, kewajiban kita gugur tuh. Kita nggak ditanya tuh. Kalau seandainya kita maksimal ngajak, kemudian dimasukin ke pengajian atau panggil guru ngaji ke rumah kita, setiap saat kita berikan ajaran agama, nonton acara kita misalnya saja, CD kaset sekarang banyak. Maksimal kita berdoa sama Allah, berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah, belum juga dia sadar, serahkan kepada Allah. Karena laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang bisa berikan hidayah, tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Sekali lagi, tapi insya Allah kalau kita berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah, insya Allah hatinya akan tergerak. Kenapa? Ketika Rasulullah di padang pasir, ada seorang pemuda, dia berdoa. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasul, bagaimana doamu dikabul? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Makanya hati-hati kita, apalagi kepala keluarga Anda nih. Setetes pun jangan berikan kepada anak istri Anda sesuatu yang haram, yang subhat. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Oke. Baik, Ma. Ini juga banyak terjadi di cerita-cerita seperti ini, Ma. Ketika sebelum menikah beda keyakinan. Supaya pernikahan itu terjadi, si cowok masuklah keyakinan si ceweknya gitu kan, menikahlah. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan, setengah pernikahan, suaminya kembali lagi ke keyakinan yang lama. Kalau sambil mengajak si istrinya. Pertanyaannya? Ya, sambil mengajak istrinya. Nah, ini berarti ini menjadi contoh kasus yang sering terjadi. Ya, gitu, Ma. makanya kita
umat Islam masih banyak kok yang nganggur. Masih banyak orang benar. Jangan mencari masalah, karena tidak sedikit mereka kadang-kadang menjaring kita-kita agar kita ikut dengan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Kita yang harus kuat akidah kita. Iya. Soalnya jodoh itu udah sampai tua nih Mas, sampai kakek nenek gitu kan. Sampai udah pindah keyakinan, ikut pindah keyakinan sampai kasihan nanti dia di sana sendirian gitu. Jadi Ini kayak setan. kebawa. Ini setan. Harusnya kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah at-tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu dari panas api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Kita punya kewajiban menjaga, mengarahkan, jangan tinggal diam. Begitu. Baik, Ma. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Ma, di Instagram @rumamadede_tv1. Pertanyaan pertama ada dari Rezeki Berkah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rezeki barokah. Galau nih, Ma. Ada apa? Alhamdulillah ada program acara Mama Dede. Aku mau tanya, gimana kalau suami nggak pernah ngaji, baca Al-Quran selama bertahun-tahun. Sudah nikah lebih 10 tahun, saat istri nanya kenapa nggak pernah ngaji, dia cuma diam. Terus istri nanya kalau lupa bacaan. Bisa belajar dari Iqra lagi, dia marah, bagaimana istri bersikap, Ma? Pertanyaannya, apakah dia tidak sholat, tidak baca Quran semenjak menikah atau baru sekarang? Kalau semenjak menikah, maaf, Anda jangan marah, artinya Anda salah pilih suami semenjak awal. Kenapa nggak dilihat agamanya? Kenapa nggak dilihat ibadahnya? Jangan menyalahkan orang lain. Tapi sekarang udah tanggung jadi suami Anda punya kewajiban mengarahkan suami Anda kepada agama yang benar. Bagaimana kalau kalian punya anak-anak, bapaknya nggak bisa baca Quran? Jangan Anda katakan terlambat. Sekarang sadar tentang saya belum bisa baca Quran, panggil guru ngaji. Hari gini gitu loh. Banyak sekali yang namanya guru ngaji bisa kita panggil. Atau Anda ngaji kemana-mana. Sistem yang dibangun sekarang banyak. Belajar yang sebulan, 2 bulan bisa baca Quran. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Mohon sama Allah. Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah suaminya. Amin, amin. Nah, tapi kadang-kadang juga nih Mah, nggak tahu ini mungkin selera kan beda-beda ya, Mah. Ya. Mama sudah jelas menegaskan pilih yang agamanya, cantik, kaya bisa habis gitu. Tapi ada yang suka berdoa begini, nggak apa-apa cantik, yang penting agamanya nanti bisa kita belajar bareng-bareng. Ada yang berpikir seperti itu, Mah. Dan akhirnya nggak kuat. Agama bisa belajar bareng-bareng. Sekarang lihat kenyataan, yang semenjak lahir beragama Islam aja banyak yang tidak bisa baca Quran. Banyak yang semenjak lahir sudah beragama Islam saja jauh dari masjid. Iya apa iya? Iya. Jangan Anda bilang bareng-bareng, repot kalau beli yang mentah, mendingan beli yang jadi sekalian. Iya apa iya? Yes. Maksud Mama beli yang mentah itu mentah agamanya. Iya betul. Mendingan yang sudah jadi aman. Kenapa tidak? Masih banyak orang-orang baik di hadapan kita. Kita tidak perlu lagi repot-repot mengajarkan agama ya, Mah. Betul. Bisa jadi malah kita diajarkan nih, Mah ya. Makanya jangan salah pilih. Selanjutnya nih Mah, ada pertanyaan dari Nurul Juarning Tias. Nurul Juarning Tias. Iya, Nurul Juar ya Mah, bukan Ya, jual, Juar. Tias. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Juarning Tias. Galau nih Mah. Aya naon? Mah, saya menikah dengan suami sudah 12 tahun. Agama suami saya kalau menurut saya sih lumayan bagus Mah. Dalam arti nih, sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalin. Ya. Nggak pernah ditinggalin maksudnya. Maupun sholat duha dan baca Al-Quran juga hampir tiap bulan selalu hatam. Hebat. Yang mau saya tanyakan nih Mah, apakah suami saya ini termasuk jodoh surganya saya? Dan apa yang harus saya lakukan karena kita sebagai perempuan, apa benar kalau kita sudah menikah surganya kita tuh ada di suami? Mohon pencerahannya Mah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya suami tidak lepas sembahyang yang 5 waktu. Sembahyangnya di masjid, bahkan sebulan sekali hatam Al-Quran. Ya. Ini luar biasa.
Tapi Anda jangan tinggal diam, Anda pun belajar agama dengan baik. Contoh suami Anda, saya yakin siapapun pengen masuk surga bareng-bareng. Iya apa iya? Iya, Ma. Jangan Anda bilang, biarin suami saya ngajak saya. Kalau suaminya baik, istrinya tidak, bagaimana bareng-bareng? Nanti suami Anda dapat bidadari. Anda mau kemana? Makanya biar kita bareng-bareng sekeluarga masuk surganya Allah. Suami sudah baik, ibadahnya baik. Kita pun mencontoh, belajar kayak suami, belajar sama suami. Kalau perlu belajar sama orang, kita kaji ilmu agama. Saat ini banyak ngampar di mana-mana tentang belajar. Asal ada kemauan. Iya kan juga sampai ada bilang, udah jadi perempuan itu enak, gampang. Dapat surganya gampang. Asal nurut aja apa kata suami. Nurut sama suami. Saking memang perempuan ini surganya di suami. Lau amartu ahdan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Seorang istri cukup menghormati, menghargai suami. Tapi tidak semua suami. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik amalnya. Siapa dia? Suami yang sangat sayang, penuh perhatian dengan istri dan keluarganya. Contoh Rasul tidak pernah menyalahkan istrinya, tapi selalu merangkul istrinya, mengarahkan istrinya itu. Oke. Jalan yang benar. Baik. Mah, ini pertanyaan selanjutnya agak panjang nih, Mah. Nggak apa-apa ya, Mah ya? Ya. Muhammad Fadil Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ya. Mas, saya punya sepupu perempuan yang mana dia sudah menikah dan mempunyai anak 3. Tetapi sepupu saya malahan yang bekerja sebagai penjual nasi kuning. Suaminya sih juga bekerja tetapi jarang sekali memberikan nafkah. Malahan dia sering membentak dan berkata kasar kepada istrinya sendiri. Apalagi anak dan istrinya sering dikatain dengan istilah banyak bicara. Padahal sepupu saya hanya membicarakan perihal anaknya yang akan bersekolah di SMA. Yang dimana mestinya memerlukan banyak biaya. Terkadang sepupu saya sering menangis di mana ia tak memikirkan kehidupannya. Dan sepupu dan saudara saya suaminya malah sering dikatain dihina karena kekayaan berbeda dengan sepupu saya waktu dari pertamanya sampai saat ini di rumah barunya. Dan lebih ajaibnya lagi, orang yang menghina dan menyakiti dan menzalimi sepupu saya sebagian meninggal dunia, dan keluarga yang meninggal dunia telah mengira kalau sepupu saya telah membunuhnya dengan menyantetnya padahal dia diketahui kanker. Oke. Ini Islam mengajarkan kalau nikah dengan sepupu. Orang kaya dengan orang kaya, S1 dengan S1, S2 dengan S2, SMA dengan SMA, isi sekupu. Tidak harus sama persis, yang penting seimbang. Yang salah mana? Cuman tamat SD, suaminya S2, itu nggak sekupu. Iya. Kalau ngomong kagak nyambung. Atau orang yang sangat kaya dengan orang sangat miskin, itu kalau mereka nggak ngerti agama akan timpang, dihina, tuh si miskin dan seterusnya. Makanya kalau saya melihat orang ini, boleh jadi suaminya datang di keluarga yang kurang mampu. Atau secara ekonomi miskin. Sementara yang namanya perempuan dari orang kaya, terhormat, terpandang, dan seterusnya. Sehingga suaminya sering dihina. Padahal si suami ini jadi terpuruk perasaannya. Nah, istrinya ternyata sekarang jualan nasi uduk dan seterusnya karena mungkin suaminya memberikan kecukupan. Ternyata suaminya ini selalu menghina. Maaf. Kita jadi perempuan, walaupun lebih hebat daripada suami kita, jangan keluar kata-kata. Lo, rumah gue, anak-anak sekolah gue, apa aja laki, makin sakit hati dia. Harusnya bang, bersyukur ada rezeki. Saya punya rezeki ini, abang ini, kita sama-sama membangun rumah tangga. Jadi jangan melukai perasaan suami. Karena suami ditakdirkan oleh Allah, jadi kepala keluarga, pasti perasaannya tersinggung. Jadi saya mengajak kepada si perempuan tadi, jangan menghina suaminya, satu. Yang kedua, suami pun harus sadar bagaimanapun kondisi istrinya, walaupun istrinya seorang yang kaya raya, lebih banyak penghasilannya, para suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, tanggung jawab di hadapan Allah. Sampai ada ulama mengatakan, kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia berdosa di hadapan Allah, itu merupakan hutang. Hati-hati. Jodoh bisa membawa kita ke surga atau ke neraka. Nih, Mak. Ya. Kadang-kadang kita menikah dengan seseorang yang memang sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan yang dibawa dari turunannya gitu, Mak. Keluarganya. Keluarganya. Hamil, naruh gunting lah, naruh apa gitu. Ngapain sih, buat apa gunting? Misalkan gitu.
ya takut ada kuntilanak, harus sapu lidi apa segala macam. Oke. Nah, kita sudah mengingatkan, tapi diam-diam dia masih melakukan. Itu kejawen. ya. Kewajiban Anda sebagai suami sadarkan. Lu sadar kalau ntar lu lari, nyungsep, guntingnya terbuka, bahaya. Iya. Jadi kita sadarkan bahwa gunting, cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya Allah. Terus sadarkan dia itu syirik perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Sebagai kepala keluarga Anda tanggung jawab. Buang itu semua. Itu kepercayaan nenek moyang kita yang diyakinkan oleh mereka. Sehingga sampai sekarang kita percaya. Buang semuanya. Menghancurkan akidah kita. Iya, walaupun itu babak ke neraka. Walaupun harus menyakiti perasaan istri ya. Maaf, yang namanya hak adalah hak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Walaupun menyakiti istri kalau salah, dosa, tempat lu neraka. Ngapain lu bunting pakai pisau, pakai bawang merah, bawang putih. Anda wajib tegas bahwa ini adalah salah. Jangan ragu. Hukum agama tidak bisa pakai main. Sering gitu, kadang-kadang dilaci duit, ada bawang putih, ada apa, pas diambil duitnya pedes gitu. Ada bawang putih. Oh, takut diambil tuyul. Iya kan, ada kayak gitu. Emang tuyul takut sama bawang putih? Nggak tahu, ternyata tuyul suka makan ketoprak ada bawang putih. Baik, Mas. Setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah. Kenapa cengat-cengit gitu? Enggak, alhamdulillah udah hamil gitu. Alhamdulillah. Paham, mudah-mudahan jodoh kita, ini jodoh-jodoh yang akan membawa kita ke surga. Amin, Amin. ya Allah. Amin. Tidak menghantarkan kita ke... Sekarang Ipah sudah mulai hamil. Amin. Nah, kalau kita pengen sekeluarga masuk surga, Ipah, suami Ipah, calon ibu, calon ayah, banyak baca Quran. Sembahyang tahajud bareng-bareng, banyak berdoa bareng-bareng. Jaga dari sekarang mulut kita. Jaga dari sekarang makanan kita. Jaga dari sekarang bagaimana mata jangan jelalatan. Telinga jangan sembarangan dengar. Tangan jangan sembarangan pegang. Ini mengarahkan kepada semua keluarga kita, insya Allah masuk surganya Allah. Amin ya Allah. Amin. Karena didikan anak semenjak dalam perut, bukan sudah lahir. Di perut aja sudah dididikan. Iya. Kalau orang tuanya baik, anak ikut baik. Iya. Gitu, hati-hati. Oke, jadi pendidikan alam rahim ya Maya. Dalam rahim itu anak sudah dididik oleh orang tuanya. Makanya coba sama Bedu lihat. Suka ada yang bilang gini. Jangan benci sama seseorang. Nanti anaknya kayak dia. Pernah dengar nggak? Sering tuh mah. Sering mah. Benar. Artinya dari dalam perut pun sudah berpengaruh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu maksudnya. Iya, Bedu tuh pernah dulu tuh tetangga di Bekasi tuh. Benci sama Bedu. Anaknya mirip Bedu, Mak. Iya, bener. Kalau beneran loh. Beneran, Mah. Bedu bukan, nggak bohong, nggak boleh bohong kata Mama kan. Itu bener. Tapi tidak nawan. Oh, iya, nggak apa-apa. Yang penting ambil positifnya. Bedu yang sekarang bukan Bedu yang dulu. Oh iya, Oke. Bedu yang sekarang bukanlah yang dulu. Oke, baik. Kita minta jamaah juga untuk bersama-sama berdoa bersama Mama ya, Pe ya. Iya, semoga Jodoh kita bisa mengantarkan kita ke surga gitu ya. Amin. Ini harapan kita semua dan kita berharap tentu seluruh keluarga kita. Amin ya Allah. Semoga membawa ke arah surganya Allah. Itu harapan kita. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mah, yuk kita berdoa, Mah. Silahkan Mah. Mari pemirsa, kita sama-sama ngangkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, semoga apa yang kita hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua, keluarga kami, anak cucu turunan kami menjadi orang yang bersyukur,
bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya pasangan, nikmat diberikannya anak turunan. Ya Allah, berikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami ahli surgamu ya Allah. Tanamkan kelam dada kami agar kami selalu mampu mengerjakan segala perintahmu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menghindarkan apa yang dilarang olehmu ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman tentang ilmu agamamu ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan melaksanakan perintahmu ya Allah. Jauhkan daripada kami godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam. Jadikan kami orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Nikmat segala yang Kau berikan kepada kami yang begitu banyak, yang tidak terhitung banyaknya. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, masukkan kami, sekeluarga kami, tetangga kami, saudara kami, agar kami menjadi ahli surgamu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Ya, Mama Dede terima kasih atas tausiahnya. Terima kasih atas ilmunya, Ma. Ya, ilmunya juga Ipe terima kasih ya. Terima kasih Mas Pedu. Sudah saling mengingatkan kita nih. Amin. Terima kasih Kakak Nabi Umi. Sama-sama. Sama-sama. Aduh, kenapa sih kayak orang bengong? Lihat Lagi ada mikirin Bawi. apa? Enggak, ngeliat ada Bawi itu ngeratain kopiahnya gimana sih sahabat? Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.